Jumpa kembali di Sharing Firman. Hari ini kita akan bahas tentang mengapa Yesus ditolak di Nazaret. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Markus 6 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, kalau kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita, tentunya kita sependapat bahwa sakit rasanya kalau terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang-orang pada keberadaan kita. Ketika ide kita, pikiran kita, pendapat kita, bahkan hal-hal baik yang ingin kita sampaikan kepada orang lain langsung ditolak begitu saja. Bahkan dengan kata-kata yang cenderung kasar. Nah, sekarang kita lihat pengalaman Yesus yang ditolak di tempat asalnya sendiri, yaitu di Nazaret. Bahkan saat ia ditolak oleh orang-orang yang telah melihat mujizatnya sampai ia harus disalibkan. Kira-kira bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Apakah ia memang senang atau malah sakit hati? Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam ayat keempat, Yesus dengan sangat tegas berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Lalu pertanyaannya muncul, mengapa seorang nabi ditolak di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya? Baik saudara, hal ini pun tentunya tidak hanya dialami oleh Tuhan Yesus. Kita pun pernah mengalami atau bahkan sering mengalaminya. Pada saat kita ingin menyampaikan suatu kebenaran, ternyata kita malah dijauhi. Ketika kita ingin menolong orang lain, ternyata pertolongan kita tidak dihiraukan. Bahkan kita menjadi bahan omongan karena dianggap ingin mencari pujian, ingin dilihat sebagai orang yang hebat, dan sebagainya. Saya mencatat, setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan mengapa kita sering mendapatkan penolakan tersebut. Yang pertama, kondisi dan status keluarga kita. Markus 6 ayat ketiga jelas tertulis, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ketiga ini, Yesus ditolak karena status keluarganya. Dikatakan bahwa Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali setiap penolakan-penolakan yang kita alami karena orang-orang banyak menilai bukan hanya diri kita, tapi seisi rumah kita. Benar? Banyak orang yang menjadi heran dengan berkata, bagaimana dia berbuat seperti itu? Padahal dulu dia seorang preman, suka memukuli istrinya atau anaknya dan sebagainya. Atau bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Padahal istrinya tidak setia, suaminya sering mabuk-mabukan, anaknya jarang sekali di rumah dan sebagainya. Orang-orang cenderung menganggap lebih baik engkau perbaiki dulu keluargamu, baru engkau bisa berkata kepada orang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lingkungan kita. Sama seperti Yesus yang dianggap rendah oleh orang lain. Ia hanya dianggap sebagai seorang tukang kayu. Dan seorang tukang kayu hanya bisa untuk memanfaatkan kayu untuk apapun. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun seringkali hal itu terjadi. Seringkali kita direndahkan. Misalnya, hanya lulus SMA atau hanya lulus SMP. Jadi kita dianggap tidak bisa melakukan hal besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang telah sarjana
atau kedudukannya lebih tinggi. Atau orang beranggapan, bukankah kita berasal dari suku ini dan tidak bisa melakukan hal itu dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dari setiap penolakan-penolakan yang dialami ini, ada satu hal yang perlu kita lihat dari teladan Yesus. Yaitu bahwa Yesus tidak marah kepada orang-orang di tempat asalnya sendiri. Dia tidak merenungi atau meratapi nasibnya. Mengapa ini terjadi? Atau mengapa itu terjadi? Yesus juga tidak pernah menyerah begitu saja akan kondisi yang dialaminya. Bahkan Tuhan Yesus fokus kepada visi dan misinya untuk melanjutkan setiap pekerjaan yang harus ia kerjakan. Jadi saudara, penolakan yang Yesus alami membangkitkan semangatnya untuk tetap mengajar di tempat asalnya. Katakan amin. Yesus bahkan mengutus ke-12 muridnya untuk mengajar di situ. Dan murid-murid diminta untuk memberitakan bahwa setiap orang harus bertobat. Bahkan mereka pun mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang sakit. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa penolakan yang dialami oleh Yesus ini sangat luar biasa. Yesus manfaatkan untuk membangkitkan semangatnya dan murid-muridnya untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya. Katakan amin. Namun demikian, kalau kita perhatikan penolakan yang kita alami, memang tidak dapat dibandingkan dengan penolakan yang Yesus alami. Karena dia Tuhan, kita manusia. Penolakan yang Yesus alami sebenarnya jauh lebih berat daripada penolakan yang kita alami. Bagaimana perasaannya Yesus di kala itu? Tetapi pada saat yang sangat berat seperti itulah, Yesus mampu untuk bertahan dan menghalau semuanya. Luar biasa. Nah saudara, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua satu cerita yang lumayan bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk mengerti tentang makna daripada penolakan yang seperti Yesus alami ini. Tapi bagaimana sikap kita? Lihat, ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang menuliskan sebuah surat kepada guru sekolah minggunya di gerejanya untuk meminta nasihat. Dalam surat itu ia bertanya, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Ia berkata bahwa selama ini ayahnya membawa foto adik laki-lakinya dalam dompet. Ternyata wajah adiknya itu mirip sang ayah. Juga foto saudarinya yang cantik berusia 15 tahun. Tetapi ketika gadis kecil itu memberikan foto dirinya, sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Ia merasa bahwa dirinya tidak cukup cantik untuk ayahnya. Sehingga ayahnya kemungkinan malu untuk memamerkan foto anaknya ini di dompetnya. Nah, guru sekolah minggu ini setelah membaca surat ini merasa begitu kasihan dan ia mencoba untuk bertemu dengan ayah anak ini dan berbicara kepada ayahnya. Guru sekolah minggu ini berkata, "Bapak, saya dikirimi surat oleh anak Bapak yang mengatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci. Sementara adik dan kakaknya ada di dompet Bapak. Apakah Bapak sengaja melakukannya?" Nah, si ayah ini kemudian terkejut dan cepat-cepat memanggil anaknya ini dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu ayahnya ini mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto anaknya ini selalu ada di layar HP ayahnya. Setiap kali ayahnya ini membuka HP-nya, maka pertama kali yang ia lihat adalah anaknya ini. Wow, dari kisah ini dapat kita lihat bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tetapi keberadaan kita itu seperti ditolak dari orang-orang sekitar kita. Namun, di dalam keadaan seperti itu, ternyata kita masih memiliki Bapa yang menyimpan setiap foto kita masing-masing. Katakan amin. Yang selalu melihat kita. Ia tidak pernah melupakan kita atau meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena apa? Karena dia Bapa kita. Amin. Dia tahu apa yang harus ia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hanya satu yang ia minta dalam kehidupan kita. Yaitu agar kita selalu percaya kepadanya. Dan mengimani setiap rancangan kehidupan yang kita jalani saat ini. Katakan amin. Nah sekarang, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat keberadaan kita sebagai orang Kristen seringkali ditolak oleh masyarakat. Misalnya, kita dapat melihat kenyataan bagaimana sulitnya
untuk membangun gereja di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan sampai ada gereja-gereja yang ditutup. Atau bagi kita yang bekerja, seringkali ketika akan melamar pekerjaan ataupun akan naik pangkat dari pekerjaan kita, hal pertama yang dilihat adalah agamanya. Nah, ini biasanya di banyak kantor-kantor pemerintahan agama non-Kristen sangat diutamakan untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Saudara, Tuhan Yesus adalah figur teladan bagi para pemimpin dan bagi kita semua. Beratnya tugas yang diemban oleh Yesus sudah mulai nampak ketika dia ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya, yang seharusnya memberikan dukungan terhadap proyek keselamatan yang mulai dikerjakan Yesus. Tetapi justru mereka lah yang kini berusaha melemahkan semangat Yesus. Namun Yesus adalah pribadi yang berpandangan luas. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang. Meskipun berkarakter pemimpin, dia tidak memaksa orang lain untuk percaya kepadanya. Dia hanya hendak membuka mata semua orang bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi kini telah terlaksana. Roh Tuhan ada padanya. Dialah yang terurapi, Sang Kristus yang diutus untuk memberitakan kabar gembira. Katakan amin. Terakhir, dalam pengalaman kita ditolak orang lain, bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, kita tidak perlu kecewa jika kita ditolak karena menegakkan kebenaran sesuai dengan iman Kristen kita. Suara kenabian harus kita gemakan pada zaman sekarang ini. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah ditolak, bahkan sampai menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi justru melalui peristiwa itu, dia diangkat oleh Bapa di surga menjadi penguasa atas dunia ini. Kita pun seharusnya meneladani Tuhan Yesus. Apapun penolakan dunia ini, hendaklah kita terus maju dan berjuang demi iman kita kepada Kristus. Katakan amin. Dan kalau kita bisa bertahan, kitalah pemenang atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup, percayalah, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.